pengikutnya senantiasa selalu mengikuti. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mutafakkirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sadaqallahul azim wa qala aidan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah pertama mengisrakan dan memi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah memberikan piranti atau perangkat berpikir kepada manusia yang sungguh luar biasa, sehingga manusia adalah makhluk istimewa. Manusia adalah makhluk paling mulia, mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita semua, Nabi kita semua, junjungan kita semua, pimpinan kita semua, pemikir kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang hidupnya hanya memikirkan umat, lebih dari memikirkan untuk dirinya, lebih dari memikirkan untuk keluarganya, lebih dari memikirkan untuk kelompoknya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ibadah berfikir. Karena ibadah berfikir adalah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun banyak dilupakan. Padahal ayat pertama Al-Quran juga adalah perintah berfikir. Iqra, bacalah, berfikirlah, merenunglah, kira-kira begitu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu hikmah Isra dan Mi'raj sesungguhnya adalah Allah mengajak kepada manusia untuk berfikir. Allah mengajak kepada manusia untuk menggunakan kemampuannya untuk berfikir. 1400 tahun yang lalu bagaimana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha terjadi hanya dalam sebagian malam. Allah mengajak kita berpikir, kok bisa? Seandainya ada pun suatu pesawat, jika ada satu pesawat, jika ada satu alat, jika ada satu tunggangan yang digunakan oleh Nabi, bagaimana mungkin tubuh Nabi utuh? Ini terlalu tinggi dan belum kita bisa pecahkan. Sehebat apapun pesawat di zaman saat ini,
belum ada yang mampu menembus langit, belum ada. Artinya apa? Artinya peringatan Isra dan Mi'raj hakikatnya salah satunya selain kita meningkatkan sholat, juga kita meningkatkan ibadah berfikir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa kita diperintahkan untuk berfikir? Karena berfikir itu adalah naluri manusia. Para ahli mantik atau logika mendefinisikan manusia itu adalah hayawan natik. Bayangkan, manusia adalah hewan yang berfikir, hewan yang bernalar, hewan yang berbahasa. Jadi kalau kita tidak berfikir, ini masalah. Jadi tinggal hewannya aja. Karena yang membedakan kita dengan hewan adalah bagaimana kita berfikir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan ada 4 hidayah sebetulnya bagi manusia. Ada hidayah ilham, ada hidayah al-hawas, panca indera, ada hidayah al-aql. Nah, al-aql ini hidayah yang digunakan kita untuk berfikir, dan ada hidayah asy-syar'i wal adyan, hidayah dalam beragama. Oleh karena itu maka manusia itu memiliki banyak piranti atau perangkat. Ada perangkat namanya akal, ada fitrah, ada qalb, hati, ada domir. Domir itu adalah hati nurani. Manusia itu punya hati nurani, maka Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menyatakan sal domiroka. Kalau Anda melihat sesuatu, sebetulnya tanya aja hati nuranimu. Bisa jadi menurut hukum tidak kena, bisa jadi aman dari delik-delik, tetapi sal domiroka, tanyalah hati nuranimu. Dan ada juga basiroh, yaitu ketajaman hati, yaitu kecerdasan, keyakinan, dan kemantapan hati dalam beragama. Jadi manusia itu sungguh luar biasa. Allah berikan perangkat-perangkat, dan salah satunya adalah akal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, ibadah berfikir ini termasuk ibadah yang banyak dilupakan. Nah, sebagian ibadah itu hanya ibadah mahdhah, salat, puasa, gitu ya. Ada juga yang mengatakan ibadah sosial, memberi kepada orang lain, tapi ibadah berfikir justru kadang-kadang dilupakan. Padahal ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini katanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi saya belum ngecek betul enggaknya. Walaupun dikatakan katanya hadis ini hadis tidak sahih. La ibadata kat tafkir. Tidak ada ibadah yang sehebat berfikir. Tafakkur sa'a khairum min ibadati sittina aman au sab'ina aman wa fi riwayah. Kata hadis ini, kalaupun bukan hadis pasti qaul ulama. Ibadah 1 jam, berfikir 1 jam lebih baik dari 60 tahun ibadah. Luar biasa. Ada yang bilang 70 tahun. Bahkan ada keterangan lain yang mengatakan 80 tahun. Memang terkesan hiperbola. Ada hadis yang sahihnya. Ini hadis yang sahihnya. Tafakkur sa'ah khairum min qiyami lailah. Berfikir 1 saat, berfikir sesaat, sebentar, dengarkan begitu, itu lebih baik daripada sholat 1 malam, sholat sunnah 1 malam. Jadi luar biasa. Memang kalau sholat tidak pakai berfikir, ya nilainya sangat kecil sekali. Tetapi kalau kita berfikir dan pikiran kita bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jadi ide-ide yang cemerlang itu dihasilkan dari kegiatan berfikir, dan ketika bermanfaat, manfaatnya bisa jariyah. Makanya ada istilah sedekah jariyah.
Selama ini kita anggap sedekah jariah itu hanya memberi bantuan pakai dana. Padahal ketika kita punya ide ingin bangun masjid, ide itu yang membuat masjid ada itu juga sama, bagian daripada jariah, sedekah jariah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, nah, ternyata berfikir juga adalah kegiatan para nabi. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi, pekerjaannya berfikir. Di Gua Hiro bersemedi, berfikir, merenung. Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi berfikir. Bahkan harus mengalahkan, harus berperang, harus berantem dengan raja. Dan karena rajanya sangat galak, Nabi Ibrahim dibakar, meskipun Nabi Ibrahim selamat. Jadi memang berfikir itu adalah pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul siru fil ardi fanzuru qul siru fil ardi kaifa bada'al khalq. Itu. Ada ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan seterusnya. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan Al-Quran menegaskan orang yang berpikir itu jauh lebih mulia. Kebalikannya adalah orang yang tidak berpikir itu derajatnya sangat rendah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawab indallahi as-summu al-bukmu alladzi la ya'qilun. Rendah sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa kita berpikir? Karena Allah udah siapkan perangkatnya. Ini cukup mencengangkan di para ahli ya. Menurut para ahli, bahwa otak manusia itu memiliki 10 miliar saraf atau neuron. 10 miliar saraf atau neuron dengan kapasitas 30 sampai 70 triliun giga. Triliun giga. Kita punya laptop paling tinggi 1000 giga. Ini 30 sampai 70 triliun giga. Yang lebih hebat lagi, di antara neuron-neuron tadi ya, satu neuronnya itu memiliki 1000 sampai 10.000 koneksi dengan neuron lain. Tadi neuronnya ada 10 miliar. Nah, itu kan saling terkoneksi. Satu neuron itu minimal 1000 koneksi. Luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sehingga koneksi kabel-kabel yang menghubungkan antar neuron itu sekitar 10 triliun. Tidak ada yang bisa menciptakan otak selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan otak manusia itu ternyata memiliki pembuluh sepanjang 640 km. Dari Bogor kemana itu? Apa ke Surabaya? Apa kurang? Panjang itu sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada pepatah yang mengatakan, you use it or you lost it. Kalian mau pakai alat itu atau enggak selama hidup itu? Kalau dipakai pantas pahalanya besar, kalau dipakai ya itu modalnya besar sekali. Yang diberikan oleh Allah itu luar biasa besar sekali. Makanya tadi pahala orang yang menggunakan akalnya untuk beribadah, berpikir itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, makanya tadi dalam ayat muqaddimah disampaikan bahwa manusia itu yang berpikir itu targetnya adalah menjadi ulul albab. Apa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berzikir.
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Yang kedua adalah seorang yang senantiasa berpikir. Jadi dua itu harus balance. Kita rajin sholat, rajin beribadah, tetapi tidak mau berpikir, ya setengah. Belum bisa menjadi ulul albab. Atau kita berpikir tapi tidak mau beribadah, juga tidak komplit, tidak menjadi seorang yang ulul albab. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi berpikir dan berzikir ini menjadi bagian yang harus ada dalam diri seorang muslim. Bahkan ada yang menyebutkan taksonomi di dalam Islam itu ada 5. Ada level 1, level 2 sampai dengan level 5. Dan ternyata taksonomi berpikir di dalam Islam itu lebih tinggi dari taksonomi Bloom. Kalau dipadankan dengan taksonomi Bloom itu hanya ada pada level 2. Jadi Bloom yang sering dikenalkan di sekolah, di perguruan tinggi, di dalam dunia pendidikan, itu tidak mampu mencapai, yaitu wa yadhkurunallah. Yadhkurunallah alladzina yadhkurunallah. Dia hanya mencapai yatafakkarun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Karena waktu yang cukup singkat, maka kita simpulkan bahwa ada ibadah yang diakui ini banyak dilupakan. Kita banyak terlena, kita banyak kalah dari umat-umat yang lain, yakni ibadah berpikir. Padahal kalau kita berpikir dengan hebat, maka hasilnya luar biasa dan pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang hebat itu sesungguhnya adalah muslim yang ulul albab, yang mampu menemukan inti permasalahan dan mampu menyelesaikan permasalahan itu agar bermanfaat bukan hanya untuk lingkup yang kecil, tetapi untuk lingkup yang sangat besar, bukan hanya lingkup dunia tetapi juga lingkup akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita senantiasa tertarik untuk banyak melakukan berpikir, untuk banyak membaca, banyak merenungkan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'is sahabatul qarabat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa atina bidawlatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.